Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan memulai devosi kita. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak menggunakan seragam yang digunakan pada hari Selasa, karena saya record video ini pada hari Jumat. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama saat Tuhan membiarkan kami, Tuhan beranugerah kepada kami untuk kami berkumpul bersama-sama bersama satu komunitas Tuhan untuk benar-benar merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa berespon dengan baik terhadap firman yang Tuhan terus-terus tegur dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu kami ke depan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan perikop firman Tuhan yang mungkin sudah sering sekali ya kita dengar jadi perikopnya anak-anak sekolah minggu, tetapi biarkanlah firman ini kembali hidup dalam diri kita ya. Semoga kita bisa merenungkannya dengan baik. Hari ini perenungan kita dari Yunus dan Niniwe, tentang Yunus dan Niniwe. Dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, Yunus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan dari sini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan akan membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, Bapak Ibu, ini adalah cerita yang anak-anak sekolah minggu mungkin sering dengar ya. Tetapi biarkanlah kita hari ini merenungkan kembali tentang firman ini. Jadi Bapak Ibu, Yunus itu melarikan diri ya. Dia pergi ke Tarsis, padahal Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Ia menaiki kapal
dan berlayar. Kemudian akhirnya kapal itu masuk ke badai yang besar, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu suruh si Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Tadi di dalam perikop sebelumnya dia dijelaskan bahwa dosa orang-orang Niniwe itu sudah sangat besar sehingga Tuhan mau Yunus itu memberitakan kepada orang-orang di Niniwe. Tapi Yunus gak mau. Yunus malah melarikan diri. Akhirnya badai terjadi, ya. Kemudian Yunus akhirnya dilempar dan ditelan oleh ikan yang sangat besar. Pada saat itu, Bapak Ibu, Yunus itu kan sedang mengkhianati Tuhan, ya. Tetapi indahnya di sini, Yunus berdoa kepada Tuhan. Tetapi itu dalam keadaan Yunus sudah di dalam perut ikan, ya. Dia datang kepada Tuhan loh, padahal dia pada saat itu adalah dia mengkhianati Tuhan gitu ya. Dia bukannya marah sama Tuhan, kok Tuhan melakukan ini sama aku begitu ya. Tapi tidak, dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ikan besar itu dengan kedaulatan Allah ya, memuntahkan dia ke daratan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Happy ending ya. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe dan mengabarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari cerita anak sekolah minggu ini, apa sih yang bisa kita sadari bersama? Saya mencoba merefleksikannya dan membagikannya kepada kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita itu tidak dapat melarikan diri dari Allah dan rencananya bagi hidup kita. Tidak sekalipun dapat melarikan diri. Seberapa besar sih kekuatan kita? Ya, seberapa besar kekuatan kita untuk kita melarikan diri dari Allah dan rencananya yang besar buat hidup kita. Kita percaya Bapak Ibu bahwa rencana Allah buat hidup kita tuh kadang-kadang kita tidak bisa selami gitu ya. Out of the box, kita nggak ngerti apa maksud Tuhan. Sama mungkin yang si Yunus pikirkan pada saat itu ya. Orang-orang berbuat dosa, ngapain Tuhan mau selamatkan lagi? Udah binasakan aja. Mungkin ada orang berpikir seperti itu. Ya, itu yang dipikirkan sama Yunus. Tetapi Yunus mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi apakah Tuhan melepaskannya? Tentu saja tidak. Kemudian Yunus tidak mau ke Niniwe karena ia tidak mau orang-orang Niniwe itu bertobat atau Allah mengampuni mereka. Yunus tuh tahu kalau orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang sudah sangat berdosa. Bahkan di dalam perikopnya yang kita baca sebelumnya dikatakan bahwa dosa mereka itu sudah sampai ke telinga Allah gitu ya. Apakah sebelumnya Allah tidak tahu? Tentu saja tahu gitu ya, karena sudah terlalu besar begitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian Allah memakai momen ini sekaligus ya. Bukan hanya pada saat Yunus mau mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe pada waktu itu, bukan hanya untuk menobatkan orang-orang Niniwe, ya memang itu, tetapi ternyata di dalam satu kali kesempatan bersamaan, Allah juga memakai momen ini sekaligus untuk kembali bentuk hati Yunus. Untuk apa? Untuk taat. Ya, untuk taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi seberapa sering kita tidak menyatakan kebenaran hanya untuk keegoisan kita. Jadi di sini si Yunus ini tidak mau Allah itu menyelamatkan mereka, orang-orang Niniwe. Yunus itu tidak mau menyatakan kebenaran untuk orang-orang Niniwe, Bapak Ibu. Karena apa? Kok egoisannya si Yunus. Nah, sekarang pertanyaannya ke kita, seberapa sering kita itu tidak mau menyatakan kebenaran hanya untuk keegoisan kita, ya? Nggak mau orang lain semakin jadi lebih baik, kan ini dalam cerita ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan refleksi, mari kita renungkan bersama di dalam hati kita. Jadi di mana kita bisa bersembunyi dari Allah Bapak Ibu. Si Yunus ini udah ngerancang matang-matang di dalam kepalanya, bahkan dia mengabaikan segalanya. Pada saat badai pun dia rasa tidak takut, dia malah pergi sembunyi sedalam-dalamnya. Jadi di mana kita biasanya bersembunyi dari Allah? Bersembunyi yang dikatakan di sini bukan kayak si Yunus kabur gitu ya. Bersembunyi itu kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Seberapa sering kita tuh nggak mau bertemu sama Allah? Tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ya, namun seberapa sering juga kita berpikir untuk bersembunyi dari Allah? Di mana kita bisa dan seberapa sering kita berpikir untuk bersembunyi dari Allah? Tentu saja kita tidak bisa bersembunyi dimanapun. Kalau ditanya di mana ya Bapak Ibu ya, di mana sih kita bisa bersembunyi dari Allah? Allah bisa melihat apapun yang ada dalam diri kita, bahkan kedalaman hati kita sekalipun. Dan seberapa sering kita berpikir untuk bersembunyi atau melarikan diri dari Allah, tidak taat sama Allah, seberapa sering? Kemudian
Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering kita mau kembali kepada Tuhan. Saya lupa menuliskan dalam slide ini ya Bapak Ibu ya. Sama seperti Yunus, seberapa sering kita mau kembali kepada Tuhan lagi. Mengandalkan Tuhan kembali dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, jadi di devosi kali ini saya mau ajak kita semua untuk kembali merenungkan seberapa sering kita mau lari dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, dan seberapa sering Tuhan itu beranugerah dalam hidup kita. Kalaupun kita kembali kepada Tuhan, seperti Yunus tadi kembali pada Tuhan, siapa yang membuat itu semua? Tentu saja Tuhan. Kita di dalam keberdosaan kita dan kelemahan kita, apakah kita bisa sih kembali kepada Allah yang besar? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan sungguh beranugerah buat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan sungguh beranugerah pada kami. Tuhan, kami merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu ingin berdoa untuk Vera dan juga Yolin di kelas 6A. Kiranya Tuhan berkati kedua anak kami ini di dalam segala hal yang menjadi pergumulannya ataupun pergumulan orang tuanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara pribadi Tuhan untuk anak-anak ini di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan memampukan orang tua sebagai pendidik utama Tuhan untuk benar-benar mendidik anak ini dengan baik Tuhan. Kami di sekolah yang Tuhan percayakan atau orang tua percayakan untuk sedikit berkontribusi dalam hidup mereka. Jadikan kami guru-guru yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami ajarkan kepada anak-anak ini, terutama wali kelas dan guru-guru yang mengajarkan anak-anak ini, itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan di jenjang mereka yang paling atas di SD Tuhan. Mungkin banyak hal yang mereka gumulkan Tuhan walaupun mereka tidak mengatakannya, tapi Tuhan yang paling mengerti Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap aspek hidupnya Tuhan, terutama berkati mereka untuk semakin hari mereka semakin bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan, setiap guru-guru ataupun staf, siapapun kami di tempat ini Tuhan. Biarkan kami dapat mengajar di ruang-ruang kelas kami atau di setiap tanggung jawab kami dengan hati yang hancur dan takut akan Engkau saja Tuhan. Tegur kami Tuhan jika kami seringkali berespon tidak baik Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian devosi kita. Tuhan Yesus memberkati.